semakin sering posting, pastikan kita akan semakin sering closing. Hanya itu saja. Jadi nikmati proses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas tentang apa itu yang dinamakan database. Nah, saat kita berbicara database pada kondisi perniagaan di mana semua serba online, kemudian daring, kebetulan di masa pandemi seperti ini. Nah, database merupakan salah satu aset yang sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena kita bisa mengetahui itu di mana siapa, kemudian bagaimana perilaku, kemudian tempat tinggalnya, kemudian pola konsumsi dari si calon customer kita. Nah, nanti kita akan coba membahas sedikit. Di sini ada 3 poin penting yang akan kita coba sharing tentang database. Minimal pertama adalah seberapa penting sih database itu, kemudian yang kedua bagaimana cara mendapatkan si database itu, yang ketiga adalah setelah didapatkan tentu saja akan dirawat dong, nggak mungkin setelah dapat dibiarkan. Nah, kita akan coba mengupas secara sederhana bagaimana pengelolaan aset database itu. Nah, oke. Yang pertama, database. Apabila kita berbicara tentang database, kemudian tadi customer dan sebagainya, kita bisa menganalogikakan atau mengumpamakan istilah database dan kawan-kawannya itu menjadi misalkan nih tentang kita ilmu pemancingan atau mancingologi atau mancingisasi. Itu nanti itu ternyata berguna terhadap ilmu manajemen bisnis yang akan kita bicarakan. Yang pertama, setiap orang memancing pasti membutuhkan minimal 4 item ini. Yang pertama tentu saja alat pancing. Yang kedua, setelah alat pancing juga membutuhkan umpan. Nah, setelah umpan pastikan dong ada nggak ikannya. Jangan sampai udah alat pancingnya bagus, kemudian umpannya sangat menarik, namun kita salah memancing di tempat yang nggak ada ikannya. Yang ketiga tentu saja tempatnya. Dalam hal ini kita akan bahas kolam, bisa jadi sungai, laut, danau dan sebagainya. Nah, yang pertama, saat kita berbicara tentang alat pancing, itu ada berbagai komponen yang ada di dalam alat pancing. Itu yang pertama, ada joran tentu saja atau alatnya sendiri, kemudian ada senarnya, kemudian juga ada kailnya dan sebagainya. Nah, kalau kita umpamakan alat pancing ini di dalam dunia digital seperti ini atau di dalam dunia penjualan adalah senjata kita yang kita gunakan untuk berjualan. Tentu saja kalau dengan digital marketing seperti ini kita membutuhkan satu tool yang sangat ampuh. Nah, smartphone yang kita gunakan itulah kita bisa umpamakan sebagai alat pancing. Seberapa tinggi RAM yang kita miliki, seberapa cepat CPU yang dimiliki, minimal itu, dan kapasitasnya berapa besar. RAM yang digunakan minimal untuk teman-teman yang berjualan online, kalau menggunakan handphone atau smartphone, minimal jangan gunakan yang di bawah 4 GB. Minimal 4 GB itulah standar yang paling rendah. Kemudian lebih bagus ke 6 GB atau 8 GB. Kemudian setelah RAM-nya bagus, bagaimana dengan penyimpanannya? Jangan lagi yang gunakan 16 GB, apalagi 32 GB. Gunakanlah minimal 64 GB, kalau bisa 128, atau lebih bagus lagi 256. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, loh kan tapi bisa ditaruh di hard disk atau taruh di memori eksternal, atau mungkin juga ditaruh di flash disk karena sudah OTG dan sebagainya. Nggak masalah, namun dengan kita memiliki langsung di handphonenya itu akan jauh lebih cepat saat kita merespon, kemudian kita memposting dan sebagainya. Jadi itu yang minimal. Kenapa itu penting? Contoh misalkan nih teman-teman mau mancing, ikannya banyak, alat pancingnya kurang kuat, jadi masih mancing 1, mancing 2, kemudian patah alat pancingnya, atau mungkin masih dapat 1-2 ikan, kemudian senarnya
bulat. Kita butuh waktu proses untuk membenarkan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di saat teman-teman penjualan online dengan senjata yang kurang kuat. Ya bisa nge-lag lah, kemudian perlu di restart ulang dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan biasanya akan membuat kita males lama-lama karena dikit-dikit error, dikit-dikit ngehang dan sebagainya. Itu penting. Yang kedua tadi, setelah alat pancingnya, kita membutuhkan umpan. Nah, umpan tentu sesuaikan dong, teman-teman mau mencari ikannya sebesar apa. Apakah mau mancing ikan hiu, mancing ikan gurame, ikan teri, atau bahkan mau mancing ikan cetul. Semuanya memiliki umpan yang berbeda. Disesuaikan antara yang mau dicari dengan yang kita umpankan. Nah, kalau di digital seperti ini, umpan itu apa? Umpan yang bisa digunakan tentu saja yang bisa menarik calon customer kita. Misalkan nih, teman-teman berjualan produk kesehatan untuk dewasa, ya berarti sasar tuh ya, orang tua, kemudian dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, untuk mereka ini apa sih yang menarik? Oh, misalkan saya tawarkan bonus, mungkin kurang menarik, tapi tawarkanlah suatu forum yang akan berdiskusi semuanya tentang masalah kesehatan, atau mungkin sharing tentang bagaimana cara merawat kondisi kesehatan selama masa pandemi dalam bentuk seminar misalkan, atau ebook misalkan bagi teman-teman customer yang dia menyasar ke kesehatan. Terus kemudian bagi kalau obat untuk anak-anak, ya berarti sasarlah bukan ke anak-anaknya tapi ke orang tuanya, ke ibu-ibunya yang lebih concern ke kesehatan anak-anaknya. Jadi sesuaikan antara umpannya dengan calon customernya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, tapi kan buat seminar nggak gampang, buat ebook juga saya nggak bisa, kemudian buat materi apalagi. Nah, kalau memang teman-teman belum bisa, ya gabunglah ke suatu komunitas, yang mana komunitas menawarkan misalkan, oh tiap minggu kami ada nih pembinaan, ya ikutlah gabung. Kemudian teman-teman tinggal share, cari komunitas yang bagus, tebar umpannya, kemudian nanti akan masukkan ke dalam wadah, nanti yang kita sebut dengan kita istilahkan dengan kolam tadi. Nah, itu jadi kalau memang nggak mampu atau masih belum, atau mungkin saya nggak usah nyari, nggak usah buat umpan sendirilah, kan ada komunitas yang tiap minggu memberikan informasi, memberikan edukasi, sehingga saya tinggal nyebar, itu bagus, nggak masalah, lebih mudah seperti itu. Jadi kita hanya concern ke nebarnya, nggak usah bingung-bingung membuat umpan yang bagus. Kita hanya mencari komunitas mana yang akan saya sebar. Itu yang kedua, umpannya. Yang ketiga, setelah tadi ada pancingnya atau kita sebut dengan smartphone kita, kemudian dengan umpan yang tepat. Yang ketiga, tentukan ikan yang mau dicari. Nah, ikan tadi disesuaikan dengan produk kita. Misalkan teman-teman menjual produk kesehatan dengan harga misalkan satu tempat kecil tapi harganya 250.000 misalkan. Nah, sasarlah jangan yang middle level, jangan sasar yang ke entry level, karena bagi teman-teman customer yang entry level, mereka fokusnya masih ke makanan. Jadi sandang, pangan, papan, mereka fokusnya di situ. Kesehatan penting, namun mereka nggak akan nyari yang terlalu tinggi. Jadi sasarlah ke ikan atau ke customer yang dia middle level ke atas, high level atau middle level. Jadi sesuaikan ikan yang mau dimiliki dengan produk kita. Jadi produknya kalau misalkan gross misalkan, itu mungkin semua level masih bisa, karena harganya nggak terlalu mahal, semua masih mampu membeli. Bukan berarti kalau produk kita mahal, teman-teman yang entry level itu nggak kita sasar, tetap kita sasar, tapi fokusnya kita bisa memilih. Kalau produk kita harga segini, oh ini untuk si menengah ke atas, kita pasti punya gambaran itu. Jadi jangan sampai salah kita memilih ikannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentu saja setelah didapat kita punya pancing, kemudian kita punya umpan yang bagus, kita sudah tentukan ikannya. Yang keempat, tentu kita membutuhkan wadah yang tepat. Nah, wadah ini kita bisa sebut dengan istilah kolam. Nah, di dalam membuat kolam, sebenarnya mungkin kalau kita pakai istilah pancing, kan nggak harus tuh kita nyari di kolam, bisa nyari di sungai, ya bisa nyari di laut, di danau. Sebenarnya semuanya keempat-empat ini bisa, namun
bisa dibayangkan kalau kita mencari ikan atau memancing, kita pakai istilah memancing, mancing di laut, ikannya banyak nggak? Banyak sekali. Tempatnya luas nggak? Luas sekali. Saking luasnya mungkin saat kita mancing belum tentu ada ikan di situ. Akan sangat berbeda dengan kalau kita punya kolam sendiri, kita ternak sendiri, kita kasih makan sendiri, mau kita pancing kapanpun itu nggak ada masalah karena kita sudah menguasai tempatnya. Kemudian ikannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi itu. Jadi lebih mudah kita mengelolanya, kita memancing setiap saat. Oh, saya pengen ikannya banyak, ya tinggal di sebar pancing yang banyak. Yang terpenting setelah kolam kita punya, ikan datang, jangan dibiarkan, kita harus merawatnya. Nah, kolam di dalam marketing atau digital marketing ini atau di dunia penjualan ini bisa kita wadahkan di WA grup paling mudah, Facebook grup bisa, Telegram channel. Kemudian kalau misalkan punya marketplace ya berarti diwadahi di marketplace dan sebagainya. Jadi kita setelah tadi dari umpan, seminar misalkan, ya kita kirim masuk ke dalam WA group dulu. Nah, sembari menunggu seminar yang mulai, ya kita berikan edukasi. Berarti itu adalah makanannya. Jadi tidak hanya disebar, dibiarkan dalam grup, namun juga disapa, kemudian diberikan motivasi, ditanya kabar dan sebagainya. Jadi bukan ditampung, dibiarkan sampai seminar, tetap ada perlakuan-perlakuan sampai ikan menjadi nyaman atau para customer nyaman dengan kita, baru kita bisa menawarkan produk-produk yang teman-teman miliki. Jadi 4 poin itu penting. Nah, kemudian kesimpulannya dari 4 itu mana yang penting? Apakah pancingnya, apakah ikannya, ataukah umpannya, ataukah kolamnya? Semuanya penting. Namun ada satu hal yang harus pahami, bahwa kalau kita membuat kolam itu tidak akan serta-merta jadi. Nggak mungkin kita gali kemudian langsung dalam sehari ikan semuanya betah di situ. Ada perlakuan sampai seberapa pH airnya tepat, kemudian sampai tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang di dalamnya itu dia berkembang dan sebagainya. Nah, itu sama dengan saat kita berjualan. Jangan sampai baru 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu posting, kemudian lah ternyata nggak ada yang beli nih, nggak ada yang melihat, nggak ada yang merespon. Sama saat kita membuat kolam ikan. Jadi kolam ikan tidak sehari dibuat, masukkan ikan pasti mati di situ. Jadi ya bersabar, intinya ada prosesnya, nikmatilah, pasti lama-kelamaan kalau kita konsisten dalam istilahnya, kalau merawat kolam tadi atau kita kalau dalam digital kita posting tadi, pasti akan ada manfaatnya. Jadi semakin sering posting, pastikan kita akan semakin sering closing. Hanya itu saja. Jadi nikmati prosesnya, jangan bosan-bosan untuk tetap berikhtiar, karena setelah itu tinggal kita tawakal, prosesnya dinikmati. Yakini bahwa produk yang teman-teman jual itu bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai tidak yakin. Kalau nggak yakin tentu saja tidak akan membuat orang lain tertarik. Itu untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sharingkan. Misalkan ada pertanyaan bisa teman-teman diskusikan di dalam grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.